Kenalkan, nama saya Nus Indah Purnamasari MKes. Saya merupakan dosen program studi sarjana ilmu keperawatan dan profesi keperawatan Universitas Al-Bros. Saya bergabung dengan Universitas Al-Bros sebagai dosen sejak tahun 2019 dan menekuni ilmu keperawatan. Dalam video ini saya akan menyampaikan PJJ terkait di bidang pengajaran, khususnya pada mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut dengan memiliki bobot sebesar 5 SKS terdiri dari 3 teori dan 2 praktikum. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa keperawatan. Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu memahami konsep keperawatan anak dalam konteks keluarga, mampu mensimulasikan asuhan keperawatan kepada anak sehat akut dan keluarganya, mampu melakukan intervensi keperawatan baik mandiri maupun kolaborasi pada kondisi sehat maupun sakit. Mahasiswa mampu melakukan kerjasama dengan sumber kesehatan yang ada di masyarakat, mampu melakukan rujukan pasien dan membedakan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak di segala tingkat usia. Mahasiswa mampu melihat perkembangan pada konsep asuhan termasuk berdasarkan patofisiologi dengan mempertimbangkan konsep keperawatan anak tersebut. Banyak metode yang digunakan pada mata kuliah ini, antara lain adalah ceramah, berdiskusi, brainstorming, case-based learning yang digunakan secara dua arah dengan role play dan simulasi, dan bisa melalui e-learning LMS dengan akun Smart Universitas Al-Bros. Proses pembelajaran bisa dilakukan di dalam kelas atau melalui Zoom, disertai dengan pemberian tugas baik secara kelompok maupun mandiri. Mahasiswa akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen dengan cara mempresentasikan serta tugas lainnya, misalnya pembuatan video. Proses presentasi akan dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen dan tentunya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab baik antar mahasiswa dengan dosen secara mandiri ataupun berkelompok. Mata kuliah ini memiliki 16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Adapun capaian dari CPNK terdiri dari 6. Yang pertama, memahami konsep keperawatan anak dalam konteks keluarga. Kedua, mensimulasikan asuhan keperawatan kepada anak sehat dan sakit akut serta keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik dan memperhatikan
aspek budaya, menghargai sumber-sumber etnis, agama, dan faktor lain dari setiap pasien yang unik. Yang ketiga, mendemonstrasikan intervensi keperawatan baik mandiri maupun kolaborasi dengan kondisi sehat maupun sakit akut dengan menerapkan konsep ilmu dasar keperawatan dan ilmu keperawatan dasar sesuai SOP serta sesuai dengan prinsip family center care dan traumatic care secara legal dan etis. Cut. 1, 2, 3. 4. Memberikan simulasi pendidikan kesehatan kepada anak dan keluarga sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Mampu menjalankan fungsi advokasi perawat bagi anak dan keluarga yang mengalami gangguan untuk mempertahankan hak mereka dalam mengambil keputusan untuk dirinya. Yang kelima, melakukan kerjasama dengan sumber kesehatan yang ada di masyarakat. Saat terjadi anak sakit, melakukan rujukan pasien kapan anak sakit tersebut harus dirujuk dan mendokumentasikan pengkajian manajemen terpadu balita sakit dengan benar, mendemonstrasikan pengobatan dalam kondisi manajemen terpadu balita sakit, serta memberikan pendidikan kesehatan pada anak dan keluarganya. Adapun sub CPNK dari mata kuliah ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep filosofi keperawatan anak dalam konteks keluarga, membedakan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak di segala tingkat usia, dan masalah perkembangan apa yang terjadi pada anak di semua tingkat usia. Perawat juga harus mampu menerapkan terapi bermain pada anak, menggambarkan bagaimana proses komunikasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan usia anak. Mengkonsepkan asuhan keperawatan ke dalam konsep patofisiologi dengan mempertimbangkan konsep keperawatan anak sehat dan sakit akut. Mengimplementasikan pengkajian tumbuh kembang dan melakukan pemeriksaan anak melalui deteksi dini perkembangan anak, apakah tinggi badan anak, berat badan anak, beserta ukuran parameter lainnya dalam rentang normal. Menerapkan intervensi keperawatan mandiri berdasarkan evidence-based practice nursing maupun kolaborasi dengan prinsip-prinsip keperawatan anak dengan family center care dan traumatic care secara legal dan etis. Mensimulasikan peran perawat anak dalam pendidikan kesehatan pada kasus anak sehat dan sakit akut sebagai upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Dan terakhir, mempraktekkan tindakan asuhan keperawatan anak sehat dan sakit akut di tingkat fasilitas kesehatan masyarakat dengan penerapan pengkajian dan pengobatan MTBS berdasarkan legal dan etis keperawatan.
Nah, adapun bagaimana saya menyampaikan materi pada pertemuan ke-11 akan saya sampaikan dengan micro teaching pada video ini. Asesmen pada mata kuliah ini terdiri dari penilaian ujian akhir semester 25%, penilaian ujian tengah semester 25%, praktikum 20%, kehadiran mahasiswa 15%, dan tugas 15%. Pada pembelajaran ke-11, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menguasai intervensi keperawatan pada bayi dan anak dalam pemasangan infus. Pembelajaran ini akan dimulai dengan pendahuluan, penyajian, dan penutup. Dosen akan memulai dengan salam pembuka, melakukan review atas pertemuan selanjutnya, dan menjelaskan tentang judul pembelajaran serta capaian mata kuliah sesuai dengan RPS mata kuliah yang sudah disusun. Selanjutnya, pada tahap penyajian, dosen akan menjelaskan tentang anatomi pembuluh darah vena, pemilihan vena yang tepat pada pemasangan infus pasien anak, menjelaskan tentang DIVA score, menjelaskan tentang pemantauan plebitis pada infus pasien, serta prosedur dalam pemasangan infus sehingga mahasiswa akan mampu memahami dalam melakukan tindakan perawatan infus pada pasien anak. Nah, pada akhir sesi penutup diharapkan akan ada interaksi antara dosen dan mahasiswa. Jika ada mahasiswa yang tidak paham terkait pembelajaran, mahasiswa akan mengajukan pertanyaan. Setelah pertemuan ke-15, mahasiswa akan mampu memahami prosedur dalam melakukan pemasangan infus pada pasien anak dan mampu melakukan tindakan keperawatan tersebut. Untuk itu, mari kita lihat bagaimana saya memberikan pengajaran pada mata kuliah pemasangan infus pada bayi dan anak. Oke, selamat pagi semua ya. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah keperawatan anak dan sakit. Nah, hari ini kita belajar tentang pemasangan infus pada bayi dan anak. Sebelum saya memulai, kita melanjutkan dulu review kita di materi yang sebelumnya. Sebelumnya kan kita belajar tentang terapi intravena pada pasien bayi dan anak. Nah, saya nanya nih, kalau pemberian terapi intravena pada pasien bayi dan anak, berapa derajat kita harus menusuk? Ada yang bisa menjawab? Pada pasien bayi dan anak kita menggunakan berapa derajat? Saya perkenalkan Mem, nama saya Anissa Olivia. Izin menjawab Mem, jawabannya 30 sampai 45 derajat. Oke, terima kasih Anissa ya, pertanyaannya jawabannya benar ya. Oke, baik, saya akan melanjutkan kepada materi saya. Hari ini kita belajar untuk pemasangan terapi pemasangan infus pada pasien bayi dan anak. Untuk apa gunanya kita belajar itu? Nah, ini adalah capaiannya. Yang pertama diharapkan
teman-teman paham tentang bagaimana sih anatomi vena pada bayi, terus bagaimana indikasinya, bagaimana kontraindikasi serta komplikasi dari pemasangan itu ya, sesuai tentunya dengan literatur terbaru apakah di NS 2024. Oke. Yang kedua, nanti teman-teman bisa mendemonstrasikan bagaimana caranya melakukan prosedur pemasangan itu pada bayi dan anak. Dan yang ketiga, kita bisa menunjukkan bahwa kita harus hati-hati pada saat kita melakukan pemasangan infus, kita komunikasi kepada pasien anaknya dan kepada orang tua. Ya. Nah, ini adalah lokasi pemasangan infus yang kita bisa lakukan pada pasien bayi dan anak. Di mana saja, kalau di area tangan kita bisa memasang di area metakarpal. Oke. Kemudian kemana lagi pada area vena cephalika ya. Kemana lagi kita bisa memasangnya di area mediana putih ya, nah di sini, dan kemudian area basilika. Ya. Jadi itu adalah lokasi yang bisa kita lakukan untuk melakukan pemasangan infus pada bayi dan anak. Sekarang kita membahas tentang peralatan apa saja yang kita butuhkan untuk pemasangan infus pada bayi dan anak. Yang pertama tentunya ada etika kateter. Ukurannya kalau bayi itu nomor 26, kemudian kalau anak itu kita pakai nomor 24 dan 25 ya. Kemudian apalagi tentunya ada peningkat ya, peningkat untuk membendung area-area yang ini saya akan selanjutnya menjelaskan tentang teknik insersi. Jadi selain bagaimana caranya membersihkan peralatan kulit pada bayi, kemudian kita bagaimana caranya menstabilisasi vena, sudut yang kita gunakan untuk melakukan pemasangan infus, beserta bagaimana kita mendokumentasikan setelah kita melakukan pemasangan infus. Ya. Ini akan menjadi hal yang sangat penting karena apa? Proses dokumentasi itu diperlukan jika terjadi misalnya komunikasi pada pasien bayi dan anak. Sampai sini ada pertanyaan? Kan kita udah pasang infus ya. Setelah kita pasang infus, tentunya kita pantau juga, kita rawat area akses pasien. Apa aja yang kita harus pantau? Tadi seperti saya jelaskan, apakah ada pemerahan, ada sakit atau tidak ada luka. Jika ada keluhan tersebut, ya kita harus segera mengganti infus tersebut atau mencabut. Ya. Nah, kemudian rekomendasinya berapa lama sih kita harus mengganti infus? Kalau pada pasien dewasa itu 3 kali 24 jam, jadi 3 kali. Nah, tapi kalau pada pasien anak atau bayi kita lihat kondisi saatnya luka atau ini kita akan cabut dan maksimal itu direkomendasikan sampai 5 minggu. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada baiknya. Nah, ada yang mau bertanya? Ya, bersilakan. Nama saya Nisha Dewi. Saya ingin bertanya, vena apa kan yang paling direkomendasikan untuk bayi dan anak? Baik, terima kasih Nia. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan, pertama kali adalah kita cari yang metakarpal, karena metakarpal itu proses memfiksasinya lebih akan kuat pada pasien bayi dan anak. Seperti itu ya. Izin bertanya, Mem. Perkenalkan, saya Farina Syuhaliza. Izin bertanya, apa yang harus dimonitor pada akses infus bayi? Baik, terima kasih. Yang harus kita monitor adalah apakah ada tanda pemerahan pada area infus bayi, apakah ada rasa sakit jika ditekan, kemudian apakah ada bengkak. Begitu ada keluhan seperti itu, harus segera mungkin kita lakukan pencabutan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya bertanya. ingin bertanya, Mem. Perkenalkan, nama saya Naswali Pria. Izin bertanya, berapa lama sih, Mem, waktu kita memberikan obat pada pasien tersebut? Nah, direkomendasikan kita memberikan obat kalau intravena antara 15 sampai dengan 30 menit. Supaya apa? Supaya tidak ada rasa sakit.
diberikan pada pasien anak ya. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai luka infusnya dan jangan sampai pasien merasa seperti itu. Paham ya? Oke, terima kasih. Nah, kita tadi sudah belajar tentang pemberian pemasangan infus pada bayi dan anak. Ini ada yang pertama yang saya pakai dalam proses pengajaran. Kita tentunya setelah belajar kita ada tugas ya. Jadi Mem minta kepada semua teman-teman yang ada di sini membaca, mencari satu jurnal terkait pemasangan infus pada bayi dan anak. Tentang apa saja boleh, misalnya tentang ada kejadian kritis nih pada pasien bayi dan anak, ada kejadian infiltrasi, atau ada kejadian yang lainnya yang berdasarkan kepada literatur yang ada. Nah, nanti dipersilakan dikumpulkan dalam satu Google Drive supaya kita akan nanti bisa melihat tugas yang kita masih soal pembelajaran kita